Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ejaan yang disempurnakan atau yang dimaksud dengan EYD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurhera Azhar Herianto dengan NIM 2509003502020 dari kelas O Manajemen. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian ejaan yang disempurnakan atau yang dimaksud dengan EYD. Ejaan yang disempurnakan, EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang ditetapkan sejak tahun 1972 dan masih digunakan sampai sekarang. EYD hadir untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Soewandi dengan beberapa perubahan seperti huruf Y menjadi DJ dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sejarah. Ejaan yang EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan pada tahun 1972 oleh Soeharto untuk menyederhanakan dan menyempurnakan kata sebelumnya, dengan perubahan utama seperti TJ menjadi C dan DJ dan lain sebagainya. Aturan ini kemudian disempurnakan pada 1982, 87 dan 2009 agar penulisan bahasa Indonesia lebih seragam dan sistematis. Kemudian ada fungsi ejaan yang disempurnakan atau EYD ada 4. Yang pertama adalah mempermudah pemahaman informasi. Yang kedua, sebagai standar tata bahasa yang baku. Yang ketiga, menjadikan pemilihan kosakata dan istilah lebih baku. Dan yang terakhir, menyaring unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, tujuan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau diringkas dengan EYD. Yang pertama, menjadi pedoman baku. Yang kedua, meningkatkan keteraturan bahasa. Dan yang ketiga ada menyatukan aturan penulisan. Selanjutnya ada aturan penulisan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang pertama ada huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan untuk seseorang menulis nama orang lain, seperti nama saya Nurhera Az-Zahra. Semua huruf tersebut harus dengan huruf besar atau huruf kapital. Terus biasa digunakan juga tempat dan judul. Kemudian yang kedua ada huruf miring. Penulisan huruf miring digunakan untuk buku, judul film, dan istilah asing. Kemudian yang ketiga, penulisan kata digunakan sesuai kuliah seperti kata dasar, kata turunan, dan kata ulang. Dan yang terakhir ada penulisan tanda baca seperti koma, titik, koma digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada yang paling terakhir adalah penulisan angka digunakan sesuai dengan penulisan angka Romawi dan angka Arab. Kemudian ada contoh penulisan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang pertama ada nama saya adalah Nurhera Az-Zahra. N sebelum nama saya di bagian N pertama itu harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar seperti N besar, lalu A-nya itu enggak apa-apa, enggak wajib untuk huruf besar, tapi kapital huruf kecil. Baik, mungkin sampai situ saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah aturan baku penulisan bahasa Indonesia sejak 1972 untuk menyempurnakan ejaan Soewandi. EYD berfungsi mempermudah pemahaman, menjadi standar tata bahasa, membuat kosakata lebih baku dan menyaring unsur asing. Aturannya mencakup huruf kapital, huruf miring, kosakata, huruf romawi atau angka, dan lain sebagainya, sehingga penulisan bahasa Indonesia menjadi seragam dan sistematis. Baik, mungkin sampai situ saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.